Pak D bukan sembarang Pak D, dia bisa majuin anaknya, keluarganya, balik lagi di Kaya Podcast. Openingnya gitu bangsat. Gue deg-degan, kaget dikit aja. Aduh. Hah? Itu jangan itu disensor. Yang ini disensor. Itu harus banget disensor karena berbahaya. Hah? Gue nggak tahu yang itu maksudnya apa sih? Enggak, jadi ini sudah semua dibahas nih, anjing. Ya ada bilangannya. Oh, ya udah. Enggak, tapi tadi dimasukin enggak ya? Enggak juga bangsat. Oke, selamat datang kembali di Kaya Podcast malam kembali kita berdua SKN Ian. Halo. Ya, setelah beberapa minggu kita upload. Sebenarnya konten banyak. Ya, sebenarnya ini balik lagi sebenarnya gini, kayak kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Konten banyak sebenarnya, cuman kebetulan editor kita nih dari kita yang tercinta gitu kan. Lagi kecapean gara-gara dia ngejar episode yang Kaya Pintar ya. Kaya Pintar yang spesial 17-an karena yang belum nonton belum nonton dulu. Karena itu ngebut banget kita Hamin 5 ya kita baru tag dan Aska harus ngebut banget ngeditnya dengan laptopnya ada yang wah gitu. Tapi gue puas banget. Iya. Tadi gokil jujur. Itu tuh gokil banget. Gokil. Gue pas udah playback kayak ini main blowing gue ya. Editannya apa ya? Bagus sih menurut gue, bagus banget sih buat apa namanya YouTube kita yang baru mulai lah istilahnya. Itu bagus banget sih menurut gue. Terus ya Semoga Kaya Pintar bisa terus lanjut. Karena kita nggak tahu ya mau upload game apa lagi gitu. Karena kebetulan COC udah kelar kan, COC udah kelar, terus ya bingung kita harus mau main. Tapi gue belum nonton yang finalnya full. Gue nggak tahu, gue nggak ikutin sama sekali. Tapi ya udah tahu lah ya pemenangnya siapa gitu kan. Gue nggak tahu. Ya pokoknya gitu. Terus ya intinya tadi gara-gara Aska harus ngebut, ya kan, lu harus ngebut editannya, jadi beberapa video jadi nggak apa namanya keundur dulu gitu. Dan di minggu sama yang makanya ini video-video yang error tuh yang ada tamu ya. Betul. Jadi kayaknya kalau ini upload pasti yang sebelum-sebelumnya upload ya. Yang bareng-bareng tamu itu pasti udah upload belum sih? Harusnya udah. Ini upload yang tamu udah upload kan? Iya. Harusnya ya. Berarti yang episode Rijik sama Rio itu tuh error guys. Jadi yang Rio itu ada di menit 20 tuh nggak tahu kenapa audio eksternal sama audio internal kameranya nggak sinkron dan nggak tahu, dan ya itu audio dari HP yang kalian dengarin. Betul. Terus yang bareng sama Rijik itu audio eksternalnya juga itu tuh ke playback 2 kali ya, kayak cepet banget gitu loh. Jadi mau kita apa namanya berusaha kayak dilambatin juga kayaknya agak enggak tadi gua udah coba bola robot jadi yang di episode itu yang kalian dengar itu apa namanya audio dari HP aja. Jadi mohon maaf guys kalau misalkan emang agak tapi dari situ emang kemarin kan kita agak kosong lama dari 17. Betul. Nah ini benar-benar kerasa sih jujur, karena di sebelum yang 17-an itu kan kita konten seminggu 4 kali 3 kali kan. Seminggu konten 4 kali 3 kali itu viewsnya tuh lumayan gitu loh. Kalau kalian walaupun ya emang kalau kalian lihat tuh ya belum ada yang ya 100 kurang lah gitu kan. Maksudnya di atas 50 lah. Ya di atas 50 lah, selalu di atas 50. Tapi pas setelah apa namanya kita ngawur, wah kacau sih. Terlebih lagi kita coba shorts kan. Kalau lu coba lihat di kayak media shorts, gila itu drop banget dari yang ini selalu di atas 100 ya. Jadi cuma enggak, maksudnya pasti di atas 100 dong. Ini cuma berapa? 20 ya? 20 gila. Itu drop banget. Ternyata sih sebenarnya tuh membangun
Ya. digital media sih. Tapi seru sih menurut gue. Iya, Jadi seru. kita harus cari tahu patternnya tuh kayak mana gitu. Lu ngomong dekatan dikit dari tadi Gua lu udah. ngomong nah. Gua udah deh. Gue depan banget ini nih. Apakah gua harus beli stand mic lagi? Nah, Ya, intinya lebih menurut gue kan banyak yang ngasih Iya. saran, kasih subtitle apa gimana karena mungkin suara kita kurang jelas. Kayaknya bukan suara kita, cara ngomong kita yang kurang jelas. Karena kita kalau ngomong kecepatan ya. Dan gue baru sadar juga audio tuh gak di editing sama yang Apa? Sorry? audionya gak dikasih efek ke dia Iya. editing. Gue mulai coba ya yang Leo sama yang Digik gue kasih editing dikit biar suaranya mungkin bisa makin bulat, makin jelas. Betul ya, semangat editor solo gue. Dia Mas Kak ini salah satu-satunya editor. Editor ya palu gada gue di sini. Dia editor terus kadang bantuin juga bikin konsep juga semua terus bikin konsep tag-nya gimana, konsep kontennya kayak gimana, Aska tuh semua bantuin gue juga gitu. Jadi ya benar-benar palu gada lah ya. Begitulah. Tapi it's fun Ya. itu Seru jujur. Walaupun memang belum ada apa ya biasa kan orang ambil dari duitnya dari sini ya bagaimana. Tapi jujur seru banget sih konten kayak gini. Ini bisa salah satu refreshing gue apa pelan-pelan. Salah satu refreshing gue dari dunia desain. Sumpah ininya bagus banget ya sih. Oke, kalau kamu mau masuk bisa masuk. Kita beli Tomorrow guys. Anyway kita mau bukan julid, mau gosip dikit. Bukan gosip apa namanya tentang Tomorrow ya. Iya. Gila tadi kita beli ya pokoknya tadi kita nih beli Tomorrow 2 gini tapi sumpah pelayanannya bagus banget. Kita dikasih apa sih kayak Iya, goodie bag-nya Iya. bagus. goodie bag-nya bagus yang tahan Iya, dingin tahan ya. dingin. Tahan dingin terus padahal modal 30.000 doang ini satunya 15.000 karena udah voucher kan. Terus tadi dapat seal juga di cupnya. Gue nggak tahu apakah semua toko kopi itu kayak gini juga karena gue biasanya beli kopi langsung di tempat minumnya nggak apa Iya. dan nggak take away. Ini sekalian take away gila bagus Tapi- banget sih pelayanannya jujur orang Pelayanan gokil. yang gua salut ya Tomorrow sih menurut gua kayak dari rasa kopi, rasa apa. Gua salah satu orang yang mungkin cukup suka juga minum kopi. Lalu ya Tomorrow menurut gua the best lah. Oh iya. Gue bingung yang apa yang enak yang penting gue yang penting tempatnya sih tempatnya as long as kalau kita ngomongin minum di tempat ya tempatnya enak gue fokusin aja sih tapi jujur ini gokil juga sih bukan gokil juga gokil banget apa namanya goodie bag yang dikasih itu bagus pokoknya nggak goodie bag biasa soalnya gini yang gue tahu terakhir kali gue beli kopi take away itu plastik ya. Tapi ini dikasihnya goodie bag dan ada ininya juga nih biar dia nggak apa sih namanya nggak kemana-mana sih gelasnya. Iya gitu. Ya gitu sedikit. Jadi Opening. openingnya berapa menit entah. Iya. Jadi podcast kali ini arahnya mah kemana dia? Kan yang ngajarin gimana sih? Gua jujur kayak seperti biasa. Kita harus berhenti dengan gimmick-gimmick tidak tahu mau ngomong apa, tidak tahu mau bahas apa. Tapi itu bukan gimmick. Memang bukan Tapi gimmick. bukan Memang selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Ya pengen ngobrolin yang lagi rame tapi Apa? kayak nanti dulu lah. Apa? Ya, Oh, gue iya. tahu lah kondisi. Ya, jadi ini kita sedikit information. Jadi kita tag hari ini kita tag tuh pas lagi ada aksi apa namanya penolakan revisi undang-undang pilkada. Jadi kayak lagi ramai banget. Sebenarnya kita mau bahas tapi kayaknya kita mau mengundang orang yang kayaknya sedikit lebih paham tentang hukum dan segala macam. Soalnya dibanding gua dan Aska yang mungkin kalau buat gua pribadi Iya. gua nggak ini dulu apa? Nggak tahu lah. Ya pokoknya entah yang tayang dulu itu apa yang ini dulu gitu. Pokoknya kalau buat gue pribadi gue merasa gue nggak begitu punya
banyak ilmu buat ngomong hal ini gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya opini gue takutnya nggak berlandaskan apa yang sebenarnya yang bagus lah pokoknya gitu lah. Gua aja baru kan saat kejadian ini baru kayak yang ke klik di hati gua bahwa gua harus ngerti lah sedikit-sedikit akan ini, apalagi umur kita yang melanjut 20-an, siapa tahu kita 10-20 tahun lagi kan generasi kita yang akan mengisi kursi-kursi di DPR. Iya. Tapi ya ini benar sih, gue ngerasa jujur semenjak pilpres ya mungkin ini ada sedikit faktor karena kita baru bisa milih kan. Ikut pesta dalam demokrasi. Iya, sebelumnya gue tuh sama sekali nggak peduli, sama sekali apatis lah, bener-bener apatis gue, kayak gue ya gue nggak peduli lah pokoknya mau siapa presidennya apa segala macam, gue ngerasa nggak ada untungnya ke gue juga gitu loh, nggak ada ngaruhnya ke gue. Gue ya apatis banget lah, gue ngerasa politik di Indo tuh cuma satu, korupsi, dua berantem, itu aja misalnya itu, karena mostly kebanyakan kayak gitu. Tapi setelah akhir-akhir ini gue coba, mungkin orang bilangnya FOMO anjing gitu, cuman gue nggak peduli bangsat. Menurut gue ini FOMO yang bagus, jadi FOMO yang bagus ya. Kenapa untuk tidak mencoba gitu? Betul, gue coba cari tahu bla 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 ini itu walaupun memang belum banyak. Gue juga sambil tanya-tanya ini itu kira-kira gimana. Ternyata ya cukup penting lah ya. Dan opini gue yang sebelumnya, pendapat gue kalau misalkan nggak bakal ngaruh hidup itu salah ini, ternyata tetap bakal ada ngaruh, karena semua peraturan atau segala macam bakal ngaruh ke kehidupan kita gitu. Ya mungkin itu aja bahasan tentang politik di episode kali ini. I think daripada kejauhan, ini udah 11 menit belum topik utama gitu kan. Tapi ya gitu, intinya nanti kita mau bahas itu ini sama seseorang ya, sama ada lah pokoknya, kita mau undang teman juga gitu yang sedikit lebih paham. Tapi ya dia pintar kayaknya. Kayaknya pintar maksudnya. Enggak maksudnya. Ya gitu, yang sedikit lebih pintar gitu. Iya sih, dari gue kayak ya gue juga sedikit tambahin dikit aja gue ya. Tambahin dikit lagi kayak mungkin pas pilpres juga gue masih lihat personalitinya dengan apa yang gue pilih gitu. Gue lihat dari track recordnya apa, dan sekarang kayaknya partai politik itu menjadi sesuatu yang unik gitu untuk gue. Asal tahu aja, oh ini kemana ini. Pokoknya begitulah. Nah, back to the topic, kayaknya hari ini kita ini lagi sedang apa sih? Ada rutinitas yang lu suka lakuin selain kerjaan lu di sana apa? Jujur akhir-akhir ini gue lebih mulai suka olahraga. Ya, olahraga. Gue nggak semales itu juga ya, brengsek. Anjing, seorang Ian. Seakan-akan gue males buat olahraga. Tapi iya, jujur gue mulai mencoba untuk konsisten olahraga gitu loh, karena gue ngerasa apa ya, udah mulai repeat aja sih kegiatan gue, kayak gue kerja pulang. Jujur kalau udah mungkin pas kemarin kerja di Jakarta pulang masih enak lah, masih refresh, maksudnya ngeliat suasana Jakarta bla enak. Ini pulang sampai rumah tidur. Lu sama Adam bilangnya gitu semua ya? Enggak, karena emang apa ya, mungkin vibes-nya lebih enak, terus suasana pas baliknya juga seru aja gitu loh. Ya gue nggak bilang kerjaan gue sekarang nggak seru apa, tapi mungkin lebih repeat aja gitu, sama vibes-nya gimana gitu, terus ya pokoknya sekarang tuh capek aja gitu loh. Gue pulang kerja langsung tidur. Kalau bisa dulu tuh masih bisa oke lah, kemana jalan segala macam oke gue gas. Sekarang udah sampai rumah gue, bahkan biasanya gue kadang suka ngulik lagi apa yang gue kerjain sebelumnya. Ini udah malas banget, udah capek rasanya, udah pengen bahkan itu laptop kagak gue sentuh lagi gitu loh. Nah gue merasa bosan gue kayak gini. Akhirnya muncullah beberapa, akhir ini kan ada Olimpik ya kan, ada Olimpik olahraga bla 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 bla.
Terus akhirnya iseng lah gue mau coba rutin olahraga lagi. Awalnya gue coba-coba basket nyoba-nyoba lah main lagi karena gue udah lama nggak aktif buat basket juga kan. Lu main sendiri kan? Iya, shooting random aja di lapangan. Terus apa namanya, gue ngerasa aduh agak bosen juga lama-lama. Akhirnya gue coba pindah ke naik sepeda. Nah naik sepeda ini gue udah mulai coba rutin lah kayak. Lu kesini juga deh. Enggak dong, terlalu capek. Ya nggak seolahraga itu sih, tapi tetap gue olahraga gitu loh. Ya apa namanya, seminggu pasti adalah 2 kali 3 kali gue olahraga. Entah 2 kalinya itu naik sepeda, sekalinya basket, atau 2 kali naik sepeda, 2 kalinya basket, sekalinya naik sepeda. Pas ya gue mulai rutin sih, karena saya sadar gitu loh, malam makan langsung tidur, malam makan tidur, ini lama-lama makin buncit. Gue nggak mau wisuda gue buncit. Jadi alasan selain itu, alasan gue olahraga adalah biar gue wisuda nggak buncit, dah itu aja kan. Badan gue bagus. Tapi itu suatu hal yang positif banget. Oh sangat positif, jujur sangat positif. Dan apa ya? Ya bikin gue lebih produktif sih. Gue kan dulu juga seminggu sekali suka rutin jalan, tapi sekarang udah karena mager dan ya jalan pagi aja. Gak mungkin kan lanjut. Kan ya gitu, emang olahraga itu bikin satu hal yang lu capek tapi lu seneng gitu. Betul. Lu itu, dan gue kan males olahraga itu kan karena sekarang gue tidurnya lagi malam terus, dan kayak Sabtu Minggu gue ngedit nih untuk konten ini gitu. Makanya jadi pengen olahraga capek adalah istirahat dulu gue ya. Tapi gue seneng olahraga yang satu-satunya gue enjoy cuma jalan pagi aja kayak jogging. Oh, satu-satunya yang lu senengin atau satu-satunya yang bisa? Gue bisa sih. Bercanda guys, balik lagi kalau kalian belum dengar di episode sebelumnya yang bareng SJW. Itu konten yang ngedown juga kan? Itu konten yang flop juga. Itu kan. Buat kalian yang belum nonton, kenapa gue berani ngejokes ini, tonton itu dulu. Makanya gue bisa ngejokes kayak gini gitu loh. Iya. Kayak kembali lagi kayak olahraga tim. Ya masa mau berenang? Olahraga tim beban. Berenang tenggelam. Ya udah kayak satu hal yang enjoy sama pengen nge-gym sih sebenarnya. Gokil, respect anjing. Bangsat. Tapi kayak gym tuh anjir mahal tuh. Karena Sebulan kan dia, sebulan berapa sih? 200. tapi sekarang bayarnya pada per 6 bulan. Oh, enggak kok, ada yang sebulan. Hanya yang deket kantor kan gue cari biar yang bisa jalan kaki kayak fit up kayak gitu. Terus 6 bulan ada tuh yang di Adama sekolah itu tuh. Iya, lebih jauh. Naik Kodika dia kosan ya. Ya, oh lu niatnya nge-gym habis balik kantor. Iya. Respect, gokil. Iya, pokoknya gitu. Terus ya pokoknya gue lagi coba-coba olahraga sih. Ya sama gue lagi rutin-rutinnya skincare. Nice. Gala-gala yang juga anjing. Iya sih. Oh iya sih, iya benar sih. Ya ini nanya lah ke gue skincare bagaimana bla bla bla, karena ya gitu. Ya gue pengen tampil sudah lebih bagus ya tanpa jerawat, walaupun ini udah lebih lumayan. Ya better lah. Kan lu katanya akhir Desember mau nembak. Jadi kalau 10.000, kalau 10.000, enggak. gaji. Ya pokoknya bagi kalian yang pengen lihat Aska nembak, lihat Aska nembak, lu jangan tarik goblok. Iya. Ya pengen lihat Aska pengen lihat Aska nembak. Harus jangan 10.000 lah, ketinggian. 10.000 enggak. Anjing.
Impossible anjing. 10.000 Ya makanya. Ya makanya. nggak asik. 1000 apa 50.000 Enggak. 50.000 Wah. viewer TikTok. Wah anjing TikTok bangsat. Shots lah. 10.000 shots view. Gas, let's go. Deal. 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 10.000 views. Tapi ini total ya, total. Ada video dong, udah kan. Nggak total guys, total video Enggak. Ya pokoknya gitu. Apa namanya? Ya semoga aja lah ya, semoga aja 10.000 kan. Terus nembak Sabina gitu. Let's Ya go. bayangkan jalan tadi ini anjing. Ya gitu. Ya terus kenapa emang alasan lu skincarean? Ini menarik sebenarnya mas, enggak buat skincare. Iya kan, ya pengen aja perawatan itu kayak gue lihat temen-temen gue mukanya mulus semua aja kayak ada yang nggak skincarean tapi mukanya nggak jerawatan itu gimana aja. Oh sih. Gue kayak anjir, gue cukup sebenarnya di depan kamera juga cukup kepede pas lihat gue anjir jerawatan semua kayak makanya biar lebih pede lebih harus konten makanya harus skincarean. Dan skincarean bagi cowok juga bukan suatu hal Oh bukan, jelas bukan. Iya. Karena itu perawatan diri. Iya. Itu bukan. bukan suatu apaan sih cuma Bukan. skincarean. Kalau cewek lah apa enggak anjing lu ngerawat muka gitu loh. Iya gitu kayak ya sudah lah. Dan ya gua udah invest di situ lumayan. Iya. Ya lu kemarin nanya kan pakai ini, tapi gokil sih lu. Entry level lu cukup gokil sih anjing. Harganya juga lumayan anjir. Cuma satu hal itu yang bikin. Hah? Iya cuman moisturizer gua. Iya sih, moisturizer lu yang cukup mahal sebenarnya sih. Tapi ini kalau ngomong skincare, lu skincare pakai apa ya? Gue sekarang apa dulu nih ada so paham Ya nggak apa-apa, ngobrol aja anjing. gue kan Bukan disclaimer kita bukan ahli skincare tapi kita coba merawat diri dari yang kita tahu aja. gue dari awal dulu toner pakai apa itu Apa? alah lupa gue Lu yang beli kok, lu yang lupa sih. coba kita lihat dulu ya Apa? Itu apa? Enpure. nah itu Oh, anjing, sampai hafal gua. Gua tahu karena botolnya sih. Oh, ini ya. Oh, Enpure Enpure. Enpure terus serum pakai yang nggak jalur white lab Ah, isi buat lah. itu dari Ian dan moisturizernya Skindific. Emang gue pengen nyoba-nyoba Skindific tapi dari dulu tuh mikir aja 200.000 worth it dia. Oh, baju lu kenanya kemarin 200.000. Iya. Ya, sebenarnya emang segituan ya sih. Kalau misalkan lu refill semua ya. Tapi emang gitu sih. Terus lu face wash pakai apa? Face wash, Kaf, Face wash Kaf. Oke. sunscreen, masih Kaf. Oh, sunscreen. Oh, ada ya? Ada. Oh, gue kira. Gue taunya kalau Kaf tuh satu face wash, 2 deodoran, sama ini apa namanya? Satu parfum. Udah, gue nggak tahu lagi. Sebenarnya Kaf serum nih gue ada. Oh, serum juga ada. Oh, Serumnya. Kalau lu sendiri pakai apa? gue skincare, gue double cleansing. Pertama double cleansing dulu ya. Double cleansing, gue pakai yang murah aja. Gue pakai Viva. Iya. Sekarang gue lagi pakai Viva, yang krimnya gitu. Terus gue face wash pakai Wardah yang kuning. Gue lupa namanya apa. Pokoknya yang si apa gitulah. Terus lanjut toner gue pakai Hada Labo. Kok gerak? Oh iya. Enggak, permasalahan kok gerak? Kena kaki lu kali. Enggak. Kaki gue di sini. Ya, Ya, apalah pokoknya lah ya. Halo, diam dulu ya. Enggak lah, di sini gak ada apa-apa ya aja. Lu jarang baca Quran anjing. Iya, Nah, ya. Gue asli bener. Ya lanjut lah ya. Terus gue apa tadi? Toner gue pakai Hada Labo. Yang ya pokoknya gue pakai Hada Labo, gue lupa namanya apa. Terus lanjut
toner, serum gue pakai White Lab yang niacinamide kan 10%. Terus apa lagi? Enggak, gue moisturizer gue enggak, karena ini toner gue udah cukup moisturizing, jadi kayak sebelumnya gue pakai Skora, cuman udah habis dan gue malas banget belinya lagi, jadi kayak yaudah gue nggak beli. Sebenarnya sunscreennya Kaf juga dapat lama moisturizer, tapi menurut gue lah ya udahlah, pengen coba-coba juga merek itu kayak ya terbukti lah lumayan bagus. Ya terus gue sunscreen pakai sunscreen pakai Azarin, sama air ini gue lagi coba untuk exfoliating. Itu pakai Empure juga yang patch gitulah, gue lupa namanya, nama modelnya pokoknya gitu. Lu sejak kapan sih skincare kayak gitu, kayak apa titik lu pengen, apa emang udah ya lu sadar aja gitu? Jujur gue sebenarnya mulai skincarean tuh udah 2022 akhir kayaknya. Lama juga ya. Wah tapi itu gue bolong-bolong, maksudnya nggak rajin lah. Mungkin kalian nanti bisa coba cek di YouTube gue dulu sempat bikin YouTube gue sambil, lu mungkin lihat kan ya? Yang kata gue malam-malam, kayak gue malam-malam kan gue skincarean, gue ngobrol bla bla bla, pokoknya episode 1 5 menit, 2 28 menit bla bla bla, gue ingat. Ya itu gue lagi rajin, baru-baru awal mulai itu, gue lupa tahun berapa sih, tahun kemarin ya? Iya. Ya pokoknya 2022 akhir tuh gue mulai, cuman gue bolong-bolong. Kenapa yang bikin alasan kenapa gue mulai skincarean karena muka gue udah mulai dekil. Iya. Sebenarnya gini, jujur gue sebelum pakai skincarean gue nggak jerawatan, alhamdulillahnya gue nggak jerawatan. Dan turun dari bokap sama nyokap juga alhamdulillah mereka nggak jerawatan. Dan sebenarnya pertanyaan gue waktu sebelum gue pakai skincare itu tuh kayak buat apa? Karena gue nggak jerawatan juga. Karena yang gue tahu orang pakai skincare biar nggak jerawatan. Jadi kayak gue mikir kalau gue nggak jerawatan nggak apa-apa, gue harus pakai skincare bla 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 bla, sampai akhirnya gue ngerasa ini muka gue udah kecil banget gitu loh. Gue udah kusem bla ada pokoknya lah. Dah kacau. Sampai akhirnya ya udah gue ngerasa kayaknya gue mau coba skincarean. Akhirnya coba dulu rajin pakai sunscreen, face wash sama sunscreen, karena kalau gue cari internet karena sunscreen paling penting. Jadi gue coba face wash sampai sunscreen. Terus ya udah dari situ gue coba bolong, walaupun bolong ya, karena jujur skincarean itu tuh menurut gue yang susah tuh kalau lu konsisten. Iya. Susah banget. Gue juga dari dulu skincarean paling cuma 10 hari awal kayak gitu, makanya sekarang kayak harus sedikit dipaksa. Iya. Jujur emang awalnya lo harus paksa, tapi makin lama lu kayak ngerasa gue harus ngelakuin itu, jadi kayak udah kebiasaan gitu, jadi habit gitu. Iya sih, jujur itu konsisten awal-awal tuh lo harus konsisten, tapi lama-lama kalau udah kebiasa udah santai gitu. Iya, udah enak. Iya. Pasti gini, hal yang bikin lo nggak konsisten tuh karena ribet. Iya. Itu udah jelas banget. Apalagi double cleansing gitu, pakai itu dulu. Harus pakai yang krim itu lah, terus lu lap lagi, terus lu face wash. Kalau misalkan lu habis face wash, misalkan lu maskeran, terus maskernya lu basuh, cuci, gitu kan. Itu malah juga. Kebetulan gue pakai masker juga. Kalau pakai masker plastik, cuci lagi. Balik WC, ngabisin tisu. Tisunya buat ngelap aja kebetulan gitu loh. Emang kenapa? Iya, jadi ya terus ya toner lah bla bla bla, selesainya lu cuci tangan lagi, kayak anjing ribet banget, tapi lama-kelamaan ya udah biasa gitu loh. Gue jadi ngerasa gitu bahwa yang selalu tuh cewek sih. Wah, gokil. Karena gue belum skincare, terus skincare make up lah. Iya. Gue gini, gue kadang tuh males. Salah satu part gue paling males buat skincarean adalah, terutama ini kalau misalkan gue mau keluar ya, gue udah sunscreen terus tiba-tiba kayak berminyak atau enggak banjir. Mungkin itu kayaknya nggak cocok ya. Cuman gue merasa kayak, aduh ada aja something yang nempel di muka tuh rasanya nggak enak. Gue mikir kalau
kok cewek gimana ya, gila itu gokil banget sih mereka. Satu skincarean dulu, habis enggak, cewek itu panjang ya, pasti ada rambut dulu lah, ya kan, habis rambut selesai baru skincarean apa namanya, pakai make up, terus apa namanya, wah enggak, gokil. Rambut ada di headliner, hasilnya gimana? Tapi kalau hair dye iya sih, gue juga sama. Maksudnya kalau mereka mungkin ada style sendiri, yang mungkin yang nggak berhijab mereka ada style sendiri, mungkin kalau yang ada hijabnya juga, wah respect. Nggak, gokil banget sih. Ya makanya ya keren sih maksud gue, dan nggak kegerahan itu yang paling karena gue kadang pakai sunscreen, kebetulan yang misalkan nggak cocok ya, itu tuh muka udah kayak berminyak rasanya, terus keringetan lah, karena kebetulan gue tuh tipe yang gerak dikit keringetan, jadi gue sih tipikal orang yang susah keringetan. wah kacau, gue nggak bisa. Gue gerak dikit keringetan, gue jalan aja nih kayak, ya nggak, maksudnya gue kalau misalkan ngantor, gue dari stasiun MRT ke kantor, di video dulu ya, kantor lama kebetulan, itu tuh keringetan banjir anjir, kayak gue dari rumah udah rapi nih, sampai kantor kayak pemulung, enggak, tapi udah diskreditkan pemulung, maksudnya udah buluk gitu loh. Takutnya kalau naik iya. Jadi kayak anjing keringetan, gila bla bla. Makanya kadang gue sampai kantor, kadang gue touch up lagi, gue rapin lagi, gue apa namanya. Nah ini yang mau gue tanya juga, kan katanya pakai skincare itu lebih baik 4 jam sekali, 2 kali apply kayak gitu. Yeah. Lu sunscreen kayak gitu? Jujur gue jarang-jarang, cuman kalau kebutuhannya pas gue lagi emang butuh bener-bener berpaparan sama sinar matahari banget, itu pasti gue reply. Paling pagi, siang gue reply. Habis itu udah enggak, kayak ya udah patokan gue siang aja, nggak ada 4 jam sekali, 2 jam sekali, enggak, males gue nih. Gue juga mager gitu loh. Ya paling apa siang misalkan habis istirahat makan pasti gue reply. Dan itu aja sih. Bagusnya kayak gitu kan. Kalau di internet kayak gitu sih. Gue kayak gitu nggak begitu. Tapi yang pertama malas, kedua awet-awet coba catatan. Gue reply-nya juga nggak sebanyak kayak lu kemarin buat apa namanya double cleansing aja lu bilang kebanyakan kan. Ya gue nggak pakai sebanyak itu ya, paling ya. Iya sekarang udah sehemat-hematnya lah ya, karena tanpa kita nggak gue ya pokoknya mahal lah ya, pokoknya ya lu tau lah skincare mahal gitu anjing, jadi kayak hemat-hemat lah. Gitu. Gue aja skincare di atas 100, di dekat 100 aja udah mahal. Ya, skincare dekat 100 udah mahal. Makanya, jujur kalau sekarang gue tuh maksudnya gue beli skincare apa namanya, kalau repurchase lagi gitu, apa namanya restock lagi itu gue ada waktunya, jadi nggak sembarang misalkan habis gue langsung beli, enggak. Jadi gue kayak nyetok dulu pas angka Ciamik misalkan 8, 9, karena itu promonya gede lumayan. Kayak misalkan kemarin nih, sekarang Agustus 88 gue kemarin sempat nge-restock serum 2 sama apa namanya masker 1, terus exfoliating itu gue coba, itu kurang dari 200 biasanya, sama face wash juga biasanya itu tuh sepaket udah 2,5 kalau misalkan gue beli langsung dadakan ya. Itu gue bisa, kalau serum itu bisa sampai 2 bulan lebih, masker bisa 2 bulan lebih juga. Kalau 2 bulan lebih. Iya, karena kan gue 2 biji. Iya, 2 biji, 2 bulan lebih makanya. Terus gue juga makanya nggak banyak banget gitu loh, kayak secukupnya aja mungkin gitu. Terus ya udah. Emang ngaruh banget ya diskon. Ngaruh, menurut gue ngaruh. Gue yang white lab, tolong white lab kalau mau masuk. Ya white lab biasanya gue beli satu kalau di offline store, misalkan di London apa di mana itu 70, atau misalkan paling murah-murahnya 60. Gue kalau misalkan diskon itu 105 apa berapa itu udah dapat 2. Jadi kayak itu yang dosisnya 10% ya Cinemite. Biasanya kalau yang 5% itu emang 50 ribuan. Cuma kalau pas lagi diskon yang 10% itu bisa sampai 56 ribu tuh paling ya paling murahnya gitu. Jadi kayak ya udah enak lah. Gue sih ya sama ini belanja online nggak nunggu apa-apa, kalau butuh ya udah beli. Gua karena menurut gua ini udah jadi kebutuhan
yang apa primer apa sekunder sih yang sering gue beli. Ya pokoknya kebutuhan udah mulai rutin lah ya. Gue harus bikin planning juga karena itu kan nanti kan bakal ngaruh ke apa namanya pengeluaran. Sekelas manajer gua aja masih nungguin itu cok. Apa? Kayak haluan. Iyalah, jelas lah itu sangat ngaruh. Satu lu dapat cashback, entah lu dapat poin kalau di Shopee atau di manapun dapat cashback entah apapun itulah. Terus kedua lu dapat ongkir, dapat potongan, apalagi kalau TikTok itu gila. Lu kalau tahu TikTok itu potongnya gila. Nih, iya. Gue beli ini. Ini harga aslinya tuh 160, tapi gue beli di harga 111 atau 114 sih. Itu potongan, anjing, berapa tuh? 40 ribuan, gila. Lumayan sih. Oh, bukan lumayan, itu menggede anjing. lumayan banget anjir. Makanya gue kayak beli nggak pas-pasan kayak gue mau harus nunggu waktunya, plus duit gue juga sudah siap karena itu kan ngaruh ke apa namanya financial planning lu dong, per bulannya gimana begitu. Ya harus di budget cuy. Gue juga sekarang udah mulai membudget ya, kayak ini untuk ini. Iyalah, menurut gue harus bijaknya seperti itu, harusnya dulu budget. Jadi ketahuan lah expense lu sebulan tuh berapa, terus berapa yang bisa lu tabungin, berapa yang bisa lu apa namanya invest bla 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 kalau lu punya apa namanya. Gue juga ya itu sih yang gue ituin lagi skincarean kayak ya cowok juga butuh sih hal itu kayak ya gue juga awalnya kayak untuk orang-orang yang cowok-cowok yang belum skincarean mungkin kayak iya juga ngapain sih skincarean gak jerawatan gue, padahal skincare tuh ada satu mungkin memperbaiki kulit lo atau bikin kulit lo lebih cerah, makanya jangan kebanyakan coli. Lu nyindir diri lu sendiri gak sih? Aduh, aku masih polos kan. Perlukah aku bongkar? Ya gitu. Tapi jujur mungkin salah satu salah satu yang bikin cowok-cowok malu untuk skincare karena mungkin orang tuanya. Karena ini kejadian di gua. Nyokap gua sih paling awalnya tuh kayak cewek gitu loh. Bahkan mama aja kalah kayak kamu beli ini milih brand ini gitu loh. Ya gitu, awalnya nyokap gue kayak, kamu ngapain sih beli banyak banget bla bla bla. Terus bokap gue bilang, kamu pakai macem-macem ntar mukanya hancur bla 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 bla. Karena mungkin bokap gue mikir kalau pakai macem ya sebenarnya itu kan lagi cocok apa nggak cocok kan. Tapi ya udah gue tidak peduli awalnya kan, lama-lama juga cobain dong. Gitu justru nyokap gue tuh sempet kayak pinjem ya apa minta ya sekalian ya joinan bla 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 gitu. Jadi ya udahlah, ujung-ujungnya dia oke juga gitu loh. Mungkin buat cowok-cowok yang apa namanya mungkin malu mungkin karena orang tua juga kayak dikatain diledekin cewek, diceng-cengin bla bla bla. Cuman ya untungnya orang tua gue lebih ngerti karena lihat muka gue yang jerawatan gue pakai ini. Gue tuh bahan percobaan mulu. Oh iya. Nih ada merek ini iklan kayaknya bagus pakein, gak cocok. Lah, lu yang dipakein? Iya. Oh, berarti tuh lu emang enggak, maksudnya berarti lu emang udah sempat coba pakai beberapa sih sebelumnya? Iya. Dan menurut gua nggak terlalu efektif gitu, kayak masih gini-gini ada jerawatnya masih ada gitu kayak. Baru kali ini aja menurut gua kayak is look better lah. Ya berarti, tapi ya lu yang lu rasain setelah lu pakai skincare sekarang lebih enak. Karena lebih teratur juga lah mungkin. Dulu kalau ya udah cuci muka serum udah kayak gak tahu parah sudah tua. Ya. Urutannya bla bla bla. Ya sih justru gua kadang sampai sekarang masih bingung sih urutannya kayak yang bener apa dulu. Kadang gue juga nanya ke temen-temen gue kira-kira terusnya kayak gimana, yang bener apa gitu. Iya sih, mungkin ngomong gimana? Apa? Gitu aja. Udah. Kayaknya.
Ya walaupun obrolannya agak random awalnya apa Melayu Ya. apa, dan ada temen gue yang bilang coba apa sih namanya, Ngomong gitu. strukturnya lebih baik. Oh ya betul. Tapi emang kita Iya. gini. Kita tuh biasanya kayak gini, kita benar-benar nggak ada briefing kita mau ngomong apa. Yang didengerin tuh pure kalau kita ngobrol aja. Iya. Nah, kalau cewek nanya, cowok mau ngobrol apa kayak gini anjing. Awalnya ngobrol apa? Selesainya ngomong deh gitu. Kayak aneh aja, tapi ya beginilah gitu loh. Ya udah gitu aja. Ya udah segini aja di episode kali ini. Mungkin buat ya kalian yang suka sama konten-konten kita bisa subscribe, yang di YouTube bisa subscribe, yang di Spotify bisa follow, terus nyalain loncengnya juga, dan juga jangan lupa follow Instagram Kaya Media buat update-update konten-konten kita. Oke, segitu aja. Thank you guys. Dadah. Thank you guys. Dadah. Thank you guys. Dadah. Thank you guys. Dadah. Thank you guys. Dadah.